Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Bapak Fikri Farihin. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas kembali terkait dengan konsep dasar penelitian tindakan kelas. Di mana di sini dalam penelitian tindakan kelas, sejarah penelitian tindakan kelas pertama kali di situ dikenalkan oleh psikolog sosial asal Amerika yaitu Kuhn Lewin pada tahun 1946. Yang selanjutnya ide ini dikembangkan oleh ahli lainnya. Kemudian pada tahun 1952 sampai dengan 1953 di sini Stephen Covey menerapkan PTK dalam bidang pendidikan. Sedangkan di Indonesia PTK di situ mulai dikenal pada akhir 80-an. Nah, di situ terkait dengan sejarah PTK. Di mana di sini dalam konsep-konsep PTK, ada beberapa di sini. Yang pertama di sini penelitian sebelum ke konsep PTK, penelitian tindakan kelas atau bahasa Inggrisnya disebut dengan classroom action research adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Nah, di sini terkait dengan definisi pengertian PTK itu sendiri. Terus kemudian tujuan dan manfaat adanya PTK yang secara rinci di situ salah satunya adalah meningkatkan mutu isi, masukan, terus kemudian proses dan hasil pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua, membantu guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Terus kemudian meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan. Terus menumbuhkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga di situ terciptanya suasana yang proaktif dalam meningkatkan pembelajaran dan memperbaiki mutu pembelajaran di dunia sekolah. Itu terkait dengan tujuan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Terus kemudian karakteristik penelitian tindakan kelas, di mana di sini ada beberapa hal. Yang pertama di sini adalah PTK adalah kegiatan yang bukan hanya upaya untuk memecahkan masalah, namun juga di situ mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Terus kemudian PTK merupakan upaya yang sangat penting dalam pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta pembiasaan dalam menulis dan membuat catatan. Terus kemudian permasalahan dalam PTK berasal dari permasalahan nyata yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Terdapat kolaborasi antara praktisi di mana di situ ada guru dan kepala sekolah dengan peneliti dalam pemahaman adanya kesepakatan terus permasalahan sehingga menghasilkan kesamaan suatu penelitian dalam tindakan kelas itu sendiri. Nah, prinsip dasar PTK di sini yang pertama, satu, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Terus masalah yang dikaji harus benar-benar nyata sesuai dengan keadaan yang di sekolah. Terus metode penelitian yang efektif, sistematis dan efisien. Terus yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, tidak terbatas pada pelajaran dan kelas tertentu. Terus kemudian yang keenam, memperhatikan etika dan tata cara dalam penelitian itu sendiri. Itu terkait dengan prinsip PTK. Sedangkan fokus dalam penelitian tindakan kelas itu yang pertama adalah fokusnya adalah kepada siswa. Terus kemudian guru saat mengajar, terus media pembelajarannya, terus adanya evaluasi atau hasil pembelajaran, baru di situ fokus penelitian tindakan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Jadi di situ terkait dengan fokus penelitian tindakan kelas. Nah, di mana di sini juga ada jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama, PTK diagnostik, terus PTK partisipan, ada PTK empiris dan PTK eksperimental. Itu terkait dengan jenis-jenis
PTK. Nah, di sini pasti dalam PTK, penelitian tindakan kelas ada kekurangan dan ada kelebihan. Kalau kelebihannya di situ dapat melibatkan semua pihak, warga sekolah, guru, kepala sekolah, terus kemudian siswa dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Terus mendukung kreativitas dan berpikir kritis. Terus hasil penelitian dapat diterapkan secara langsung. Terus kemudian fleksibel atau adaptif dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, di situ juga kelebihan dalam PTK. Kalau kekurangannya di situ adalah keterbatasan peneliti sehingga PTK itu kadang secara tidak otomatis dilakukan. Terus kesimpulan yang dihasilkan kadang di situ tidak bersifat universal. Terus kemudian masih diragukan karena bersifat situasional dan terkadang tidak menerapkan metode ilmiah secara sistematis. Jadi itu merupakan kelebihan dan kekurangan dalam PTK itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tindakan kenas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.